rekan Mas Dian ya? Iya. Oke, silakan duduk ya. Duduk yang nyaman. Sudah nyaman duduknya? Kalau belum bisa dimasukin atau gimana gitu. Ini untuk karena ruangannya ber-AC ya, ini udah pasang dulu nih ininya. Buat Mas Dian. Buat sekarang sih aman ya. Oke, buat sekarang ya. Nanti kalau merasa kedinginan atau merasa gerah, bilang aja nggak apa. Nanti ibu sediain remote AC-nya ya. Oke. Oke. Jadi gimana kesehatannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya nggak ada sih, paling ya kan seperti biasanya aja sih, nggak ada kurang ada. Ini sebelum kesini tadi ada kegiatan apa ya Mas? Tadi ya misalkan ini hari Senin ya Bu ya. Jadi habis kuliah tadi ada nganggur dikit sekalian nunggu kesini ya. Oke, karena oh ya tadi kesininya tadi emang dari kampus apa dari mana nih? Ya karena udah terlanjur dari kampus, nunggu di kampus aja sih. Kalau iya. lagi sih malas berangkat tuh. Oke, berarti tadi ada kelas ya. Kelas pagi, dari pagi kan? Iya, dari pagi sampai kurang lebih jam berapa tadi? Jam 11, jam 12. Oke. Karena kabarnya Mas Dian juga bagus. Aku mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah mau hadir ke sini. Nah, sebelum kita mulai konseling, aku mau menjelaskan dulu terkait apa sih yang akan kita lakukan di sini. Jadi tadi Ibu juga sudah bilang kita di sini ada konseling. Nah, di sini di konseling ini Ibu akan berperan sebagai konselor dan Mas Dian itu sebagai konseli. Dan di sini saya hanya sebagai fasilitator yang membantu Mas Dian itu untuk menemukan solusi dari masalah Mas Dian. Jadi bukan kayak yang memberikan solusi gitu loh. Begitu. Nah, untuk sesi konselingnya kita sepakati sekitar 45-50 menit. Bagaimana Mas? Apa sih Bu? Oke. Nggak ada jadwal kan hari ini? Setelah ini? Nggak ada. Oke. Berarti aman ya, sekitar 45-50 menit. Nah, sebelumnya Mas Dian juga nggak perlu khawatir terkait kerahasiaannya. Jadi buat konseling ini kami sebagai konselor itu dituntut untuk menjaga kerahasiaan masalah konseli. Jadi masalah yang Mas Dian akan ceritakan di sini itu akan berakhir di sini dan tidak akan menyebar keluar gitu. Nah, untuk mendukung asas kerahasiaan itu di sini itu ada seperti informed consent yang bisa Mas Dian kerjakan supaya kayak lebih seperti ada kontraknya gitu lah. Iya. Iya. Karena Mas Dian juga udah menandatangani informed consent, berarti Mas Dian sudah yakin ya bahwa kalau masalah ini akan benar-benar dirahasiakan, jadi Mas Dian nggak perlu khawatir dan bisa tenang untuk bercerita, bisa dengan nyaman gitu lah. Oh iya, tadi kan kita belum sempat kenalan ya. Iya. Kayak hanya cuma sebatas tahu namanya Mas Dian karena udah ngisi Cipom. Nah, kalau kita kenal dulu gimana? Mulai dari Ibu dulu ya. Nama Ibu Nelly, di sini Ibu sebagai konselor di sini. Gitu. Nama panjang saya Naili Fitri Rutjana, misalnya kami Bu Nelly. Boleh pasti ya silakan. Nama saya lengkapnya itu Dimulai semua Bu. Sebenarnya kalau panggilan saya biasa dipanggil Dian, kadang juga dipanggil Wahyu. Mas Wahyu atau Mas Dian gitu ya? Iya. Oke. Dari? Saya dari Solo Bu. Oh, dari Solo, asal Solo. Terus, oh ya tadi katanya kuliah ya? Kuliahnya apa nih kalau kita Mas? BK. Oh BK. Oh, berarti udah tahu lah nih konseling gimana ya? Oh, semester berapa Mas kalau boleh tahu? Sekarang ini semester 4. Oh, semester 4. Berarti angkatan 23 ya? Betul. Oke, karena kita udah kenalan dan juga tadi udah sempat ngisi informed consent, jadi di sini Ibu harap Mas Dian bisa terbuka secara bisa lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya lah ya. Oke, karena tadi saya mau Mas Dian juga udah kenalan dan Mas Dian juga sudah mengisi informed consent buat mendukung atas kerahasiaan ya. Sini aku mau tegaskan lagi, Mas Dian nggak perlu khawatir, Mas Dian bisa lebih terbuka, lebih nyaman buat bercerita.
Terus juga di sini kita mau menentukan batasan-batasan nih. Jadi kayak misal masih nggak apa-apa nih kalau mau menceritakan masalah terus sampai kayak menangis terus sampai emosional gitu. Tapi tidak boleh sambil melemparkan barang gitu. Gitu ya. Atau masih enggak nih? Kenal. Masa saya mulai pada bareng. Ya kali aja kalau kayak emosi gitu sampai kayak nangis terseduh-seduh banget gitu. Enggak ya? Tapi kita tetapkan itu sebagai batasan kita gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya mau mulai saja. Apa sih yang membuat Mas Dian itu akhirnya memutuskan buat ikut sesi konseling ini? Ini sih Bu, ini sebenarnya dibilang urgent gak urgent juga sih Bu, karena saya tuh akhir-akhir ini kan ya kan seperti yang Ibu tahu saya tuh kuliah di BK ya, BK di UNS. Oh di UNS. Awalnya tuh mungkin semester 2 tuh saya nggak merasakan gejala ini karena mungkin masih semangatnya atau mungkin belum seribet ini birokrasinya. Jadi keluhan saya bukan ya keluhan masalah itu berada di saat mulai semester 3 itu saya mulai merasakan kayak ternyata tuh ribet banget gitu. Tugas itu benar-benar yang numpuk, yang semuanya perlu perizinan dan lain sebagainya, yang harus bertahap-tahap. Nggak bisa yang langsung diselesaikan menurut apa yang kita pelajarin dan kita kuasai gitu. Itu yang bikin saya benar-benar kayak mempertanyakan gitu. Kayak aduh kayaknya nggak cocok gitu di BK. Tapi di sisi lain juga saat kan udah mulai semester 4 ini udah mulai praktikum ya, tentang konseling gitu. Kemarin juga udah sempat konseling dengan siswa gitu Bu. Di luar itu juga ada beberapa rekan atau beberapa orang yang mungkin nggak terlalu saya kenal tapi mencoba untuk reach out buat konseling dengan saya. Nah itu saya ngerasa kayak cocok nih sebenarnya dengan saya gitu, klik gitu dengan saya, kayak nggak ada yang kelewat gitu, kayak ini tuh kayak saya banget gitu, cocok. Jadi itulah yang bikin saya tuh kayak bimbang gitu. Sebenarnya saya tuh cocok dengan konselingnya, tapi saya merasa kayak nggak sanggup dan nggak kuat gitu dengan tuntutan tugas yang sedang menerpa. Terus dari tugas-tugas ini tuh ternyata beranak menjadi ngurus surat ini itu, terus harus nembusin ke sekolah ini itu, belum lagi nanti menulis laporan, belum lagi menulis dengan RPL-nya. Itu menurut saya langkah-langkah yang sangat-sangat sangat-sangat rumit gitu, terlalu panjang untuk dilewati. Mungkin untuk RPL memang wajib kita laksanakan sendiri, tetap kita gunakan dan juga rancangan-rancangan seperti itu. Cuman selebihnya kayak semisal laporan gitu loh, saya mikirnya berarti ini harus laporan mungkin ke instansi ketika saya di sekolah gitu sih Bu, mungkin. Jadi kayak saya mungkin kayak masih bingung saya tuh sudah cocok enggak gitu. Begitu. Jadi kayak yang mempertanyakan Mas cocok atau enggak di BK itu tentang birokrasinya, tentang surat menyurat, laporan, tugas gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Dian itu kayak akhirnya merasa kalau urusan birokrasi itu kayak berat banget itu, padahal di semester sebelumnya Mas Dian juga bilang kalau ya masih enteng gitu lah. Sebenarnya kalau urusan birokrasi itu dibilang ribetnya udah dari dulu, cuma kan sebelum-sebelumnya itu kebanyakan tugasnya dikerjakan secara berkelompok Bu. Jadi persyaratan, surat izin dan lain sebagainya itu kebanyakan kita dibagi tugasnya. Ada yang bertugas untuk melampirkan surat izinnya ke kampus, untuk ke sekolah, terus ada yang bikin, ada yang mendesain dan sebagainya. Nah kebetulan saya memang dari dulu tuh nggak ditugaskan di bagian pelampilan. Saya tuh biasanya ditugaskan di bagian yang mendesain, yang membuat surat izin gitu. Jadi ketika tiba waktunya saya untuk melakukan pelampilan sekaligus membuat, terus saya kayak ngerasa berat aja, kayak harusnya pekerjaan yang bisa dilakukan banyak orang jadi harus sendirian gitu. Kayak ya jadi ribet aja sih saya. Karena merasa kayak di semester ini semuanya harus sendiri gitu ya, nggak bisa kayak udah dikit gitu kelompoknya ya, kelompoknya. Oke. Jadi kayak mungkin tadi juga Mas Dian juga bilang kalau
Mas Dian di bidang konseling itu merasa klik gitulah sama konseling gitu, merasa kayak ya bisa gitu kalau melakukan konseling, malah lebih suka sama konseling gitu, tapi lebih nggak suka sama urusan surat menyurat gitu. Oke, dari apa yang Mas Dian ceritakan, jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa Mas Dian itu punya minat besar pada interaksi antar pribadi dan praktik langsung konseling gitu lah. Nah, kemudian tapi Mas Dian itu merasa punya hambatan dalam pengelolaan terkait administratif birokrasi gitu. Nah, mungkin itu salah satu karena Mas Dian tadi merasa nyaman dalam konseling, dalam masa praktik konseling, itu mungkin bisa jadi salah satu kelebihanmu sebagai mungkin kepekaan interpersonal Mas Dian dan kemampuan, mungkin Mas Dian punya kemampuan empati yang apa namanya, mungkin tinggi lah, jadi kayak jadi nyaman menerima konseling dari teman, dari orang lain gitu. Nah, sementara kelemahannya Mas Dian itu lebih pada ketidaksukaan terhadap birokrasi gitu ya, terhadap administratif birokrasi terkait perizinan untuk melaksanakan kunjungan atau apa gitu ya. Bagaimana menurutnya Mas? Kayak udah sesuai belum dari kesimpulan saya tadi? Kalau lebih sudah sesuai sih. Oke, jadi menurut Mas Dian itu apakah ada pengalaman tertentu yang kayak akhirnya membuat Mas Dian itu merasa tidak nyaman terhadap birokrasi itu? Apakah pernah kayak Mas Dian merasa dipersulit atau bagaimana? Itu sebenarnya nggak dirasakan saat ini juga. Itu tuh rasanya pas dulu kelompok kan. Kalau dulu tuh pernah beberapa kali itu ditolak surat izinnya, atau kita udah masukin surat izin tapi nggak ada respon dari sekolahnya gitu. Jadi kayak itu mungkin triggernya di situ sih, saya kayak kenapa sih harus seperti ini gitu. Makanya kebanyakan tugas yang disuruh untuk menembusi ke sekolah yang pribadi itu, saya lebih pilih untuk tidak mengulang surat. Jadi lebih pilih kayak langsung nembusin siswa-siswanya, ada yang mau nggak gitu. Daripada saya harus nyebar surat izin dulu, terus nanti belum nyebar pamfletnya. Nanti kalau ada yang daftar kan, kalau nggak ada, nanti mendingan saya sekalian langsung nyebar pamflet, kalau ada yang langsung datang gitu. Ya gitu sih. Jadi paling enggak kayak menghindari urusan administratif sama pihak sekolah ya malah ya? Iya, pihak sekolah, pihak kampus juga kan. Sebelum ke sekolah kan harus urus ke pihak kampus juga kan. Itu tuh penolakan awalnya itu di kampus dulu gitu. Di kampus, terus revisi berkali-kali, itu yang bikin saya males tuh. Padahal ini sudah dengan revisi sebelumnya. Ketika dikumpulin lagi, ternyata ada revisi lagi. Ya, kayak nggak ada patokannya sih tuh, kayak nggak suka gitu. Jadi dari pihak kampus maupun dari pihak sekolah juga kayak mempersulit gitu ya. Terus dari pandanganmu itu terkait apa namanya administratif yang ribet itu tadi mempengaruhi Mas Dian nggak terkait jurusan PKN secara keseluruhan? Mempengaruhi sih Bu. Jadi kayak saya kalau ngerjain tugas yang membutuhkan hal seperti itu, saya jadi lebih cenderung menunda ya. Karena itu saya tuh nggak siap buat melakukan administrasi itu yang gitu lah, susah banget. Oke, jadi tadi menurut Mas Dian itu mempengaruhi pandangan Mas Dian terkait BK, jadi kayak lebih menunda tugas begitu yang membutuhkan administratif itu ya. Oke, jadi dengan pandangan Mas tersebut itu apakah kayak sampai mempengaruhi Mas Dian ingin pindah jurusan gitu? Sempat kepikiran untuk saya. Bahkan kalau pindah jurusan, iya. Juga kadang pernah kepikiran juga kayak aku berhenti kuliah aja gitu, kerja aja gitu. Kayak menurutku tuh buang-buang anggaran ketika aku merasa gak cocok gitu. Kenapa kayak Mas Dian sampai kayak berpikir untuk keluar kayak nggak lanjutin lagi? Ya itu Bu, karena saya mikir apa ya, udah nggak bisa, kalau karena saya udah ada gejala malas mengurus birokrasinya itu, sedangkan kan nanti semakin bertambah semester itu saya yakin makin ribet gitu urusan seperti itu tuh. Nah saya tuh masih bertanya-tanya apakah saya sanggup gitu, daripada
daripada saya nanti di tengah-tengah jalan malah putus, mending itu sekarang. Oh, itu pemikiran Mas Dian dari semester berapa nggak boleh tahu? Dulu semester 3 sih dulu. Oh, semester 3. Itu terbanyak kebetulan ya, itu tugasnya saya merasa benar-benar kewalahan katanya. Oke. Tapi sampai sekarang masih kayak kepikiran gitu Pak. Nggak kan secara ini mesin udah semester 4 ya, kayak ada kemarin ada pendaftaran univ gitu lah, kayak kepikiran mau ikut lagi. Kalau enggak sih, semester 4 ini sejujurnya itu lebih sedikit lebih mendingan daripada semester 3 ya. Untuk masa tugas-tugasnya nggak terlalu yang dibombardir seperti dulu tuh. Dulu tuh ada yang satu matkul benar-benar setiap 1 minggu atau 2 minggu itu ngumpulin tugas, dan tugas itu bukan yang kayak A, B, C, D itu enggak, tugasnya itu laporan dan perencanaan dan pelaksanaan. Jadi pusing ya dalam waktu seminggu 2 minggu itu menurut saya kurang. Oh, berarti untuk sekarang udah kayak kepikiran buat out gitulah ya. Oke. Nah, dari masalah Mas tadi, seandainya Mas Dian ini mungkin nggak melakukan perubahan, tidak melakukan perubahan dari masalah yang Mas Dian alami itu, menurut Mas Dian apa yang mungkin terjadi ke depannya? Kalau nggak ada perubahan? Iya. Yang jelas sih pasti yang satu paling jelas tuh IPK masih dulu. Terus apa ya? Mungkin kalau ibaratnya terlalu parah mungkin ya bisa aja DO. Terus nggak DO mungkin ya. Ngulang kelas gitu. Terus berimbasnya juga ke arah mungkin saya merasa ke satu matkul ini doang, tapi gara-gara satu matkul ini doang saya jadi berasumsi bahwa semua matkul sama. Jadi kita memukul rata gitu sih. Jadi Mas Dian udah tahu ya kayak apa yang bakal terjadi kalau Mas Dian nggak merencanakan ada perubahan dari Mas Dian ya. Oke, jadi karena Mas Dian tadi juga udah tahu dampak kedepannya apa, kemudian Mas Dian kayak pernah kepikiran nggak kayak alternatif buat bisa bertahan dan berkembang kayak di jurusan PK ini? Sebenarnya ini sih Bu, mungkin saya akan lebih gimana ya? Karena saya sebenarnya suka dengan konselingnya ini. Mungkin saya coping saya atau buat memperkuat saya tuh ya karena kayaknya cocok gitu. Ayo lah bisa lah, aku tuh bisa gitu. Masih denial gitu loh. Ayo aku tuh bisa, aku masih bisa. Itu sih paling yang memperkuat selama ini tuh buat bertahan di situ gitu. Oh, berarti yang di konselingnya tadi ya, yang merasa nyaman, merasa klik itu, yang membuat Mas Dian itu kayak merasa ada ada keinginan tersendiri buat bertahan di jurusan PK itu ya. Oh, oke, itu Apa sih tadi? Oke, jadi dari yang Mas Dian bilang tadi kan karena adanya praktik bimbingan konseling tadi yang membuat Mas Dian merasa nyaman, merasa klik gitu ya, yang mungkin bisa menjadi kayak penyemangat gitu ya. Mungkin itu salah satu alternatif yang Mas Dian pikirkan sekarang ya. Oke. Bagus Mas Dian, sekarang kita akan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, di sini Ibu punya media self-help yang akan membantu Mas Dian buat merumuskan alternatif solusi dan rencana yang sesuai gitu. Ya. Nah, bagian pertama itu kamu bisa menuliskan alternatif masalah dan solusi yang mungkin buat masalah tersebut. Lalu di bagian kedua Mas bisa menuliskan langkah-langkah apa saja yang akan Mas Dian lakukan buat merealisasikan solusi tersebut. Bagaimana? Oke, sudah tulis ya terkait alternatif masalah, solusi sama langkah yang akan Mas Dian, yang gambaran yang akan Mas Dian
lakukan lah. Nah karena kita tadi sudah menyusun beberapa langkah, sekarang Ibu ingin tahu nih apa yang Mas pahami dari sesi ini. Sebenarnya dari sisi ini sih bisa digambarin kayak gini sih. Kelihatan banget bahwa saya itu sebenarnya struktur dalam hal mungkin manajemen waktu ya, manajemen diri juga ya, manajemen diri dan juga manajemen waktu. Karena terlihat dari kayak saya tuh malas banget berbirokrasi, padahal sebenarnya itu bisa dilakukan kalau halnya saya bisa mengatur jadwal saya dengan baik gitu. Kayak mungkin karena menunda itu juga sih. Jadi dulu Mas Dian juga sudah merasa terkait apa namanya dari masalah diri Mas Dian, terus mencoba itu tadi ya, langkah-langkahnya itu tadi ya. Oke, jadi menurut Mas Dian bagaimana perasaannya Mas Dian sekarang mengikuti sesi konseling ini? Ya saya jauh lebih ini sih, mungkin kayak mungkin jawaban-jawaban ini tuh sudah selama ini bergeming di kepala saya, cuman saya hiraukan ya. Saya masih lebih peduli bahwa saya tuh nggak suka gini. Saya lebih percaya itu dan ternyata malah itu jelek gitu. Gitu. Terus dari sesi konseling ini nanti dari yang langkah-langkah yang Mas Dian tulis ini tadi, apakah Mas Dian akan berkomitmen nih buat melaksanakan langkah-langkah tersebut buat solusi itu? Pasti Ibu, tapi mungkin untuk bagian administrasi saya mungkin karena dulu saya merasa bisanya itu ketika dibantu oleh teman-teman untuk mengurus ya. Jadi mungkin itu sih yang bakal saya lakukan dulu untuk sekarang. At least meminta tolong ketika untuk bagian administratif. Karena emang mungkin itu bukan bidang saya aja gitu. Minta tolong dengan orang lain atau mungkin minta tolong diajarin gimana cara bahasa cepat dan sebagainya gitu. Itu bisa Mas, itu apa namanya, mungkin solusi yang bagus ya buat Mas Dian terapkan di nantinya. Nah apabila nih jika ada masalah yang sama itu muncul lagi nih Mas, apa yang bakal Mas lakukan ke depannya? Mungkin kalau kedepannya muncul masalah yang sama nggak akan sekaget ini sih. Karena kan sudah tahu nih bagaimana caranya, bagaimana cara menghadapinya. Mungkin saya akan lebih aware sih. Kayak, ternyata aku mengalami hal yang sama gitu. Dulu pernah ikut konseling begini. Nah mungkin akan saya praktekkan aja sih. Dipraktekkan lagi ya solusinya. Oke, keren banget nih Mas Dian. Saya apresiasi nih usaha Mas Dian hari ini, dan saya apresiasi juga Mas Dian juga sudah mau sudah mau terbuka, terus sudah keren nih, sudah secara aktif menceritakan masalahnya. Jadi jangan ragu jika Mas Dian itu kayak kedepannya mau mengadakan sesi konseling selanjutnya. Kalau Mas Dian merasa belum terpecahkan masalahnya, nanti bisa menghubungi Ibu lagi. Mungkin karena tadi juga Mas Dian sudah menceritakan masalah dan sudah menyebutkan terkait apa sih yang kita lakukan hari ini, bukan secara garis besar yang sudah kita lakukan. Nah mungkin cukup sekian sesi konseling kita, karena Mas Dian juga tadi sudah menemukan solusi dan langkah-langkahnya. Jadi semoga Mas Dian juga dapat berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Jadi begitu. Itu ya Mas Dian ya. Jadi mungkin sesi konselingnya kita akhiri saat ini. Terima kasih Mas Dian sudah mau datang, sudah mau terbuka dan sudah mau aktif bercerita. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Dian. Saya pamit dulu ya. Oh iya, ganti jalan ya.